Anda tahu picung? Anda pasti mengenalnya dan pernah makan sayurnya. Apakah Anda tahu pohonnya, buahnya, atau Anda tahu cara menjadikan buah picung ini bisa dikonsumsi dengan aman? Apakah Anda tahu buah picung ini sangat beracun? Bahkan dulu, sering dipakai sebagai tuba untuk ikan di sungai. Inilah sosok pohon picung itu. Pohonnya tinggi besar dengan daun yang agak lebar. Buahnya ada di ujung pucuknya, besar dan lonjong seperti bola soccer. Berwarna coklat menggantung 2-3 buah. Sangat unik. Jika beracun, bagaimana cara sehingga bisa dikonsumsi dengan aman? Masyarakat kita itu hebat. Dari buah picung ini ada dua cara agar bisa dikonsumsi, yaitu dengan cara dikeringkan dan cara basah. Cara kering dengan dibat keluak yang berwarna hitam. Keluak suka dibikin sambal atau bumbu semur. Sangat enak. Fermentasi basah dengan cara direndam di sungai yang mengalir selama 1-3 hari agar racun sianidanya larut bersama air. Hasil fermentasi basah ini disebut picung berwarna putih, kecoklatan dan biasa dibuat sayur. Pesar atau tampunik, Artocarpus rigidus. Pusar atau Carpus rigidus, salah satu jenis lain dari pohon nangka, terutama menyerupai nangka cempedak, tetapi pesar lebih kecil dan bulat. Keberadaannya saat ini sudah sangat jarang dan langka. Perbedaannya, duri-durinya lebih panjang namun lembut dan empuk jika matang. Rasa buahnya tidak seenak nangka meski manis tapi agak sedikit asam dan terasa asing di lidah sehingga jarang dikonsumsi. Meski pohon pesar ini tidak menjadi konsumsi manusia secara umum, tetapi keberadaannya bisa menjadi penunjang kehidupan hewan. Di hutan juga merupakan sumber makanan untuk monyet. Karena itulah tampunik pesar dikenal juga dengan nama nangka monyet, monkey jack. Perbanyakan tanaman tampunik dapat dilakukan secara generatif dengan menggunakan bijinya. Saninten, Castanopsis argentea. Mungkin Anda pernah mendengar namanya, tapi tidak pernah tahu, bahkan belum pernah merasakannya. Ini adalah tanaman saninten. Tumbuhan ini sangat langka saat ini, sehingga susah ditemukan. Buahnya dipenuhi duri-duri yang panjang seperti landak laut. Buah muda tampak seperti buah rambutan. Di dalamnya ada 3 atau 4 biji, yang sangat keras. Perlu usaha yang keras untuk membukanya. Waktu kecil saya suka mencari biji ini dan dibakar. Rasanya sangat enak, empuk, pulen, gurih dan harum. Tetapi sayang saat ini tidak banyak yang tahu. Sekarang para peneliti di Banten sudah melakukan upaya untuk kembali memperbanyak tanaman ini. Semoga ke depan, tanaman ini masih bisa dinikmati karena ini tanaman khas Jawa dan Sumatera. Dalam pantun Sunda sering dinyanyikan tentang buah ini. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten dilihaya kalepatan. Artinya, saninten buah saninten adanya di perapatan, maafkan saya maafkan bila ada kesalahan. Inilah tampakan buah saninten, sangat unik. Jika Anda menemukannya, hati-hati kaki Anda tertusuk durinya. Buah saninten sangat enak jika mematangkannya dengan cara disangrai, digoreng dengan pasir supaya tidak gosong atau direbus, dan dibutuhkan palu untuk memecahnya dan mengambil bagian dalamnya. Saking enaknya, Anda akan susah mendapatkannya karena berebut dengan saudara Anda sendiri yaitu monyet, lutung, musang, del. Hehehe, I'm kidding. Pohon salam, Syzygium polyanthum. Pohon salam, nama latinnya Syzygium polyanthum adalah tanaman rempah yang banyak digunakan dalam berbagai keperluan masakan. Orang banyak mengenal pohon salam dari daunnya. Tetapi tidak banyak yang tahu buahnya. Padahal buah pohon salam sangat manis dan enak. Namun sayang buah salam mudah rusak dan tidak bisa disimpan. Sehingga yang memiliki nilai manfaat kebanyakan daunnya. Bagi kebanyakan orang Indonesia, masakan yang berkuah jika tidak menggunakan daun salam terasa kurang sempurna. Sehingga, keberadaannya sangat penting dan harganya tetap murah. Jika Anda penggemar nasi uduk, kata pepatah orang tua, tidak ada nasi uduk jika tidak ada daun salam dan daun sereh. Masakan yang menggunakan daun salam memiliki aroma tersendiri dan khas. Buahnya seperti buah buni yang berkumpul pada sebuah tangkai buah, dengan jumlah 5-7 biji. Jika Anda memakannya, di lidah Anda akan terasa sedikit keset tetapi manisnya sangat enak dengan aroma khas. Inilah sosok buah salam yang menggiurkan dengan warna merah, menyala. Jika Anda memiliki pohon salam di rumah Anda, jangan ditebang, karena ini menjadi sumber kebaikan buat Anda.
Akan ada banyak tetangga yang meminta daunnya dan buahnya. Selain untuk dimakan oleh Anda, juga burung-burung sangat menyukainya. Itu sedekah yang tak terasa namun berpahala besar. Satu hal lagi, pucuk daun salam yang masih hijau segar, dapat Anda konsumsi sebagai lalapan yang sangat enak. Tangkil atau melinjo, Ngetum genemon. Melinjo atau tangkil pastinya Anda sudah mengenalnya dan sering memakannya dalam bentuk sayur asam. Melinjo atau nama lainnya, Ngetum genemon sangat akrab dengan orang Indonesia. Melinjo atau tangkil sebagai bahan utama untuk dibuat sayur asam, sebagai sayur yang sangat terkenal. Bukan sayur asam jika tidak menggunakan daun dan buah melinjo. Pasti juga Anda mengenal. Melinjo atau tangkil dari kerupuk tangkil atau emping, di Banten, disebut ceprek sangat enak bukan? Sekarang kenalilah secara lebih jauh tentang pohon ini. Melinjo atau tangkil, Ngetum genemon, tergolong kelas Gymnospermae, atau bunga terbuka sekelas dengan pinus dan pakis haji. Hal ini, karena buah melinjo tidak memiliki daging buah. Unik bukan? Pohon melinjo atau tangkil tergolong tanaman berumah dua. Jadi, dikenal ada melinjo jantan dan melinjo betina. Pohon ini kebanyakan ditanam untuk diambil daun dan buahnya. Daun, bunga dan buah sering digunakan sebagai bahan sayuran. Dan buah yang matang selain buah bahan sayuran juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerupuk tangkil emping. Contohnya di daerah Banten, emping tangkil menjadi home industry, banyak penduduknya dan dijual sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang datang ke Banten. Anda akan melihat banyak penjual emping. Tangkil ceprek di sepanjang jalan ke Banten. Oleh-oleh ini menjadi ciri khas masyarakat Banten dengan harga yang relatif terjangkau. Perhatikanlah sosok buah melinjo ini. Selain daging bijinya yang dimakan, ternyata kulitnya pun tidak kalah enaknya dengan cara ditumis di sayur dan ternyata Kulit buah melinjo mengandung banyak manfaat. Ada pendapat bahwa bagi para penderita penyakit asam urat, dilarang mengkonsumsi buah melinjo ini. Entah benar atau tidak, yang memiliki penyakit itu harap berhati-hati mengkonsumsinya.